Nah, Ibu, mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, sebelum memulai mata pelajaran kita yang dilanjutin yang kemarin sama yang ke teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan, itu buka ya bukunya kalian, buka buku yang di teknologi yang di bagian pemanfaatan struktur tumbuhan dalam teknologi. Itu ada di halaman berapa itu? Nah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, simak baik-baik. Nanti kita bahas dulu terkait yang kemarin ya. Simak baik-baik pelajaran kita hari ini, karena nanti insya Allah bakalan ada ulangan harian ya. Ulangan hariannya itu kalau nggak hari Kamis, saya coba. ya hari Jumat. Satu Kalian akun mau milih hari apa? 2 Jum. Kamis atau Jumat? Memantau sini kemarin. Kamis, Bu. Kamis. Iya. Tetap aja di tempatnya dan baca dan saya nggak ada storing. Bisa. Mungkin ulangannya Udah kami pikirkan. siang. Jadi kalian simak baik-baik pelajaran hari ini. Ibu akan membahas semua materi yang bakalan keluar di ulangan harian. Nah, di ulangan hariannya itu soalnya itu ada 40 soal. Nah, nanti nilai itu juga bakalan direkap sama Ibu Rosita ya. Jadi jangan sampai kalian nggak ikut yang namanya ulangan harian. Masih semangat kan ya? Semangat, Bu. Ya, semangat lah. Kan masih pagi kan ya. Semangat. Ya udah, absen dulu ya. Buat skedulnya aja dulu. Abla Wadia. Biar saya Hadir, Bu. bisa nyiapin seperti apa. Amanda Rani. Hadir, Bu. Tanggal berapa itu? Enggak pelaksanaan ini tanggal berapa? Anissa. Pelaksanaannya tanggal berapa? Aryo. Hadir, Bu. Ayesa. Bulan bahasa itu apa? Bulan Oktober ini kan? Beta. Ya harusnya kalau bisa diluncurkan lah. Mana Beta? Enggak apa. Enggak ada ya? Belum ada Betanya. Chandresta. Hadir, Bu. Danendra. Hadir, Bu. Betama. Hadir, Bu. Saya. Oke, siap. Saya. Enggak ada. Hadir, Bu. Faiza. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Faiza hadir. Fahri. Hadir, Bu. Paunia. Hadir, Bu. Habib. Hadir, Bu. Jihan. Hadir, Bu. Sairunisa. Hadir, Bu. Humairah. Hadir, Bu. M. Ilyas. Hadir, Bu. Muhammad Farsad. Hadir, Bu. Izhar. Muhammad Izhar. Mutiara. Mutiara ada enggak? Ya, Bu. Mutiara ada. Rahma. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Satria. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Sherly. Hadir, Bu. Silka. Hadir, Bu. Siva.
Hadir, Bu. Talita, Hadir, Bu. Zalfa, Hadir, Bu. terakhir Zafira. Hadir, Bu. Jadi tadi siapa? Beta ada ya? Ada, Bu. Iya. Ibu beri apresiasi kalau kelas ini rajin-rajin ya orangnya. Terus di LKS juga kalian rata-rata semuanya pada ngumpul. Bawah sih. Ini nomor 1. Ini ada gambar dari struktur melintang daun ya. Ini pertanyaannya, sebutkan fungsi dari mahkota, kelopak, titik sari, benang sari, dan bakal gigi. Itu jawaban kalian bagus-bagus. Jawabannya benar semua. Berarti kalian di sini udah paham ya fungsi-fungsi dari mahkota, kelopak, titik sari, benang sari, dan bakal gigi itu. Coba Ibu panggil satu orang untuk ngejelasin fungsi dari kelopak deh. Coba Aryo nih, Aryo yang off cam, yang kamera dimatiin. Coba fungsi dari kelopak bunga itu apa? Ini Bu, fungsinya untuk melindungi kuncup bunga Bu. Benar ya, benar Aryo, hebat deh. Benar, katanya yang dikatakan Aryo itu kelopak itu untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Banget, benar-benar, benar banget. Nah terus kalau fungsi mahkota itu kan warnanya mencolok, itu fungsinya untuk menarik serangga sehingga membantu proses penyerbukan. Di sini juga ada putik sari. Putik sari itu alat kelamin betina ya, sebagai tempat pembentukan ovum. Lalu ada benang sari. Benang sari itu kelihatan yang di bawah kepala sari. Itu alat kelamin jantan berfungsi tempat pembentukan generatif atau proses perkembangbiakan. Terus ada bakal gigi yang di dalam kepala putik itu fungsinya tempat terbentuknya ovum dan sel gamet. Atau bisa juga tempat pertemuan sel telur yang akan dibuahi. Itu benar juga ya. Di sini kalian sudah belajar tentang penyerbukan nggak? Penyerbukan pada bunga. Ya, kalian sudah belajar tentang penyerbukan belum? Kalau misalnya sudah, Ibu nggak perlu ngejelasin lagi. Sudah belum? Dicoba, Dian. Dian? Ya, Bu. Kalian udah pernah belajar tentang penyerbukan belum? Udah. Udah ya, udah. Jadi nggak perlu Ibu bahas lagi ya, kalian sudah belajar tentang penyerbukan. Jadi langsung Ibu lanjutkan ke soal nomor 2. Amati perbedaan struktur akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada akar monokotil ini ya, yang ditanyakan strukturnya ya. Ini akar monokotil itu floem, ini bagian floem dan filmnya berbentuk lingkar.
melingkar atau seperti cincin. Nih, melingkar ya, kelihatan. Sedangkan di akar dikotil itu dia film dan flownya berbentuk bintang. Jelas ya. Lalu di akar monokotil ini, monokotil dia terdapat kambium. Di bagian sini itu dia terdapat kambium. Atau bisa juga terdapat empulur ya, ini empulur di bagian tengah. Nah, sedangkan di akar dikotil, ini dia nggak punya yang namanya kambium. Atau juga dia nggak punya empulur. Coba ibu tanya lagi. Coba, kambium itu fungsinya buat apa? Nih ya, ibu jelasin lagi ya. Kambium itu fungsinya untuk pembesaran pada batang. Oke? Oh ya. Suara ibu tuh terdengar nggak sih? Terdengar, Bu. Dengar ya. Takutnya nggak dengar gitu, makanya kalian kalau ibu tanya nggak jawab. Santai aja kalian, nggak perlu tegang-tegang gitu. Kalau misalnya nggak tahu nggak apa-apa, jawab aja, Bu belum tahu, nggak apa-apa. Jangan takut, karena kita sama-sama belajar. Di nomor, tadi kan nomor 2 udah ya. Jaringan pengangkut terdiri dari film dan film. Jelaskan fungsi film dan film. Ini kalian jawabannya juga benar nih, fungsi film dan film. Coba salah satu aja, tidak perlu ibu tunjuk, salah satu aja yang tahu fungsi film itu apa. Mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Ya bener ya Dekama, mantep deh kalian ini. Pinter-pinter kelas ini, pantesan ya, unggulan. Nih lalu di film itu fungsinya untuk fotosintesis. Kalau fotosintesis itu artinya dia dari daun ya. Fotosintesis itu artinya berlangsungnya di daun. Fotosintesis itu dia menangkap cahaya matahari lalu nanti diubah menjadi energi. Ingat ya, daun itu tempat hasil fotosintesis, pembentukan. Terus kalau di akar itu untuk mengangkut air dan hara, itu di film. Ini juga di bagian di nomor 4 ini, ibu kasih kisi-kisi deh. Nomor 4 ini bakalan keluar di ulangan harian kita nih. Tuliskan bagian-bagian pada gambar dan sebutkan contoh buah tipe kering minimal 3. Kalian juga pada benar di sini. Ada yang pertama itu ada epika, itu kulit bagian luar ya. Kulit buah bagian luar, epika. Terus ada mesokarp, itu kulit bagian dalam buah. Terus ada endokarp, itu biji, bagian biji. Paham ya? Terus ada contoh buah tipe kering. Itu ibu lihat ya, jawaban kalian itu rata-rata sama. Kayak misalnya kiwi, terus kismis, terus apa lagi itu? Kurma. Ada juga yang jawab mangga. Terus ada yang jawab juga tomat. Itu bukan termasuk buah tipe kering ya. Memang kayak Durian. kurma, terus kismis. Itu memang bisa dikeringkan, tapi melalui oven. Bukan berarti buah itu tipe kering. Maksudnya tipe kering itu dia pada bagian kulitnya itu tipenya bentuknya keras,
dan berkayu. Itu buah tipe kering. Durian. Contohnya itu pada buah tipe kering yang kulitnya keras, kayak misalnya kayak duren tuh. Ini di buah tipe kering juga nih, di ulangan keluar nih. Kayak duren itu buah tipe kering, karena bagian luarnya keras ya kan ya, yang duri-duri itu keras terus berkayu. Lalu ada kapas. Kapas juga dia keras tuh bagian luarnya. Terus kayak biji matahari. Biji matahari juga keras kan ya, berkayu. Nah itu tuh tipe kering contohnya. Lalu di 5, nih di 5 ini banyak ibu dengar ya, ibu dengar belum tahu nih apa sih serofit sama hidrofit ini gitu. Di buku kayaknya nggak ada. Jadi ibu jelasin ya. Somatoserofit. Somatoserofit itu biasanya itu ada pada tumbuhan di gurun. Kayak si kaktus. Jawaban kalian itu kayak gini nih. Xerofit seperti kaktus, terbuka saat malam hari. Hidrofit kok matanya terbuka terus. Nggak salah sih, nggak salah, itu benar apa yang kalian jawab. Tapi ibu perjelas lagi ya. Nah, somatoserofit ini pematanya itu sedikit. Nah, dia tuh biasanya ada di tumbuhan gurun, seperti kaktus gitu. Nah, itu tuh stomatanya itu ada di permukaan di bawah daun. Di permukaan bawah daun ya stomatanya terletak. Nah, kalau misalnya hidrofit, kan hidrofit itu artinya tumbuhan yang suka air. Hidro itu air. Jadi tumbuhan yang suka air. Nah, kan kalau misalnya rata-rata tumbuhan itu stomatanya itu ada di bawah kan ya, untuk pernapasan kan fungsinya, untuk pertukaran gas CO2 dan karbon dioksida sama oksigen stomata. Nah itu gimana sih kalau misalnya kan tumbuhan di air kan kayak teratai, itu daunnya lebar kan. Nah itu dia ada di air, sedangkan di air itu di bagian bawahnya, bagian bawah daun itu tertutup air. Lalu kayak mana dia bernafas, lewat mana, sedangkan stomatanya dia tertutup air. Coba deh, bagaimana? Kira-kira stomatanya bakalan ada di mana? Ada yang tahu? Ayo, kita mulai di sini, kita mulai berpikir nih. Gimana ya, padahal kan di daun itu rata-rata stomatanya ada di bawah. Kalau misalnya tumbuhan air, itu stomatanya bagaimana? Sedangkan daun aja bawahnya tertutup air. Ada yang tahu nggak? Ayo berpikir. Kita di sini berpikir ya, sekalian kita belajar ya. Banyak yang nggak tahu nih xerofit sama hidrofit. Yuk, apa coba? Yang mana? Aisyah? Aisyah tahu nggak? Stomatanya bakal gimana? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu ya. Permukaan atas daun. Ya benar, Amanda Rani, pintar. Ya kalau misalnya daun kan ya, di daun itu kan bawahnya tertutup air, jadi otomatis stomatanya di atas permukaan daun. Wah, pintar deh. Ini hebat. Nah, jadi oleh karena itu dia mengalami namanya penguapan yang tinggi. Kan karena sifatnya di air, kebutuhan airnya terpenuhi, banyak gitu kan ya. Jadi stomatanya di atas dia mengalami penguapan tinggi untuk mempertahankan mengurangi kadar air yang ada di tubuhnya. Gitu. Paham ya? Jadi xerofit ini seperti tumbuhan gurun, terus
serokit itu tumbuhan yang artinya suka air. Kata aja hidro, oh tumbuhan yang suka air ini hidro gitu. Kalau serokit, oh ini tumbuhan yang biasanya di gurun gitu ya. Ingat ya. Lalu ibu lanjut nih. Di 6. Ini ada beberapa gambar dari teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Ini jawaban kalian bagus-bagus. Di Google ada ya. Kalian searching kan di Google gambar apa aja. Di sini pada bener, hebat. Nih, coba ada yang tahu nggak nih di nomor A nih. Nomor A itu nama teknologinya apa? Tahu? Gimana tadi ibu dengar suara ada yang menjawab nih? Udah ibu kasih tahu aja deh. Nih, nomor A itu namanya pembangkit listrik tenaga surya Abengoa. Ya kan? Tahu kan? Nah, ini lihat bentuknya. Itu tuh terinspirasi dari bunga matahari. Lihat ya, kalau bunga matahari di bagian bijinya nih, tengahnya itu bentuknya bunder. Itu dia fungsinya itu dia terinspirasi agar meminimalkan penggunaan lahan. Jadi kalau misalnya susunannya berlingkar gini, jadi lahannya nggak kemakan habis, jadi bisa keguna semua. Kalau misalnya susunannya nggak beraturan, acak-acakan, itu bakalan memakan tempat yang banyak. Oh ya. Oke. Nah, yang B itu velcro. Itu terinspirasi dari duri tanaman. Nah, saat duri tanaman itu menancap ke bulu-bulu kucing mah, jangan gugup. Nah, itu tuh dia menempel pada bulunya. Nah, karena itu si ilmuwan itu terinspirasi lah dia buat alat perekat kayak velcro ini yang biasa ada di sepatu pantopel kalian itu. Oh ya, yang krek gitu. Terus yang C itu biofotovoltaik mosquito. Ya, itu dia terinspirasi dari proses fotosintesis. Nah, pada di meja itu yang warna hijau itu dia tuh ada alga. Alga ini dia bisa menangkap cahaya, nanti disimpan lalu diubah menjadi listrik. Nah, itu ada ini kan ya bentuk untuk lampu tidur itu. Harus ingat ya, bedanya ada di jaringan angkutnya. Nih, kalau monokotil ini, lihat pada gambar sebelah atas. Ini gambar batang sebelah atas kanan. Itu gambar monokotil. Dia film sama filmnya tersebar. Ingat nih, bakalan keluar ini di sini. Catat di monokotil bagian kanan atas pada batang itu film dan filmnya itu tersebar. Ini bakalan keluar nih, ibu kasih tahu. Lalu di kotil itu yang kayak lingkaran, terus di bawahnya akar dikotil itu bentuknya seperti bintang, terus akar monokotil itu bentuknya seperti cincin. Ibu ingat-ingatin aja ya. Terus nanti di sini nih keluar juga nih ulangan. Fungsi meristem apical itu apa?
Di mana? Di mana? Terus Tolong laptop ya. di Ini lagi akar dipakai. itu ada modifikasi. Nah, modifikasinya apa gitu? Itu keluar juga nih. Udah, kita lanjut aja dulu ya. Kalian pelajari PPT yang Banyak. ya. Nah, ini ada fungsi batang, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah sebagai penghubung akar daun dan bunga. Terus 2, tempat lekat dan tumbuh bagi daun. 3, nah, saat masih muda batangnya itu warna hijau. Terus, nah, batang ini berperan dalam proses penyediaan makanan melalui fotosintesis, itu ya yang belum itu. Terus berperan mendistribusikan air serta garam mineral, ini film. Mendeskripsikan hasil fotosintesis dari daun ke akar, ini daun. Batang dapat mengalami modifikasi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Ini contohnya pada kentang, lihat ya. Ini contohnya pada kentang, dia modifikasi dari batang. Kalau tadi kan ada modifikasi akar kan ya. Kalau modifikasi akar itu dalam satu akar dia hanya punya satu buah gitu, dan dia nggak punya yang namanya percabangan, tunas, maksudnya tunas, dia nggak punya tunas di bagian buahnya, nggak bisa tumbuh sembarangan dia. Beda kalau sama di batang ini, dia ini tunasnya bisa tumbuh di mana aja. Nih, setiap buah dia tumbuh tunas batang, bergerumbul lagi. Kalau misalnya di ini, lihat nih, di sini di bagian akar, nih, pada satu apa namanya, satu tunas ya, ini dia hanya terdapat satu buah. Tahu ya bedanya akar sama batang modifikasinya? Tahu nggak? Paham nggak? Amanda Rani paham nggak? Paham, Bu. Nah, lalu kok di sini ada gambar bawang sih, gitu kan ya? Itu tuh gambar bawang, itu modifikasi dari daun terbentuklah bawang. Bawang yang bentuknya kayak ini nih, bertumpuk-tumpuk juga dia, berkambium, ini kambium namanya, kambium bertumpuk. Sama ya. Jadi bawang itu dari daun yang bertumpuk-tumpuk, terus termodifikasi buah yang bertumpuk juga. Nih, terus ada perbedaan akar dan batang. Nah, terbentuk dari radikal. Kan kalau buku-buku itu yang terdapat di bagian setiap daun. Kayak gini nih. Ingat ya, nih, bagian sini nih. Di bagian setiap daun sini nih. Ini buku-buku, terus di sini ruas-ruas sampai sini. Ini buku-buku sampai sini disebut internodus atau ruas-ruas. Terus tidak berwarna hijau. Kelihatannya akar tuh nggak ada yang namanya warna hijau. Rata-rata warna coklat gitu. Terus memiliki daun dan bakal tunas. Ya, akar nggak punya namanya daun dan bakal tunas. Umumnya itu ada di bawah tanah. Nah, ini terbentuk dari plumula. Ini nanti dia bakalan berubah jadi tunas batang plumula ini. Terdapat buku-buku dan ruas-ruas tadi ya, yang buku-buku tuh yang ada di setiap daun. Terus warna hijau. Ya, saat masih muda si batang daun ini pasti warna hijau kan ya.
bentuk dan fungsi jaringan daun. Nih, ada helai daun atau lamina. Di sini helai daun, ini namanya lamina. Lalu tulang daun, ini yang biasanya disebut ibu daun, karena berada di tengah. Terus ada urat daun, kelihatan ya. Di sini kayak urat gitu, itu namanya urat daun. Terus venasi, itu pola pembentukan jaringan urat daun, yaitu kayak ada yang menjala, ada yang sejajar. Ini yang membentuk pola ini namanya venasi. Nih, kalau di menjala ini kelihatan ya, pada urat-urat daunnya itu dia bentuknya kayak menjala gitu, nggak beraturan. Terus kalau di sejajar, itu urat-urat daunnya kelihatan ya, dia lurus-lurus jadi sejajar. Terus di sini ada ini daun tunggal dan ini daun majemuk. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, nih, pada daun tunggal ada satu batang atau satu ranting lah. Itu terdapat satu daun doang. Itu contohnya itu biasanya ada di pohon mangga. Pohon mangga tuh dalam satu ranting itu cabang itu cuma ada satu daun. Sedangkan kayak majemuk ini dalam satu ranting itu banyak daunnya dia. Contohnya itu kayak daun kelor tuh. Daun kelor, tau kan ya? Mau nggak? Kelor. Tahu. Terus daunnya rimbun gitu. Itu contoh dari majemuk. Atau ini deh, kayak daun sepatu tuh. Daun sepatu tuh tipe majemuk juga itu sepatu, tau kan ya? Ini ada tipe-tipe filotaksis. Ini pembentuk daun itu disebut filotaksis. Tipe-tipe pembentuk daun itu namanya filotaksis, kayak ini ada yang berselang-seling, berhadapan, berkarang. Ini yang ngebentuk ini namanya filotaksis. Kelihatan ya pada gambarnya nih, daunnya ini bentuknya selang-seling. Kalau berhadapan ini kelihatan juga nih, daunnya bentuknya berhadapan. Jangan sampai salah ya. Yang berselang-seling ini contohnya pada daun mangga, itu dia berselang-seling. Ini juga tipenya, tipe apa coba? Yang tadi Ibu jelasin. Tipe apa coba? Tipe tunggal. Tipe tunggal. Nah, yang di B ini dia berhadapan. Kelihatan ya, berhadapan, terus dia berkarang keliling. Berkarang itu contohnya tumbuhan alamanda. Dia berkarang dalam satu tangkai, dia bertumpuk-tumpuk daunnya. Itu disebut berkarang. Terus jaringan pada daun, ini ada epidermis, mesofil, xilem dan phloem. Yang diselubungi lapis atau lebih selubung berkas pengangkut jaringan pembuluh membentuk tulang-tulang. Nih ada nih yang tadi Ibu jelasin ya, yang serofit sama hidrofit itu ada di bagian epidermis. Ya, epidermis kan ada stomata ya. Nah, epidermis itu fungsinya tahu kan? Untuk melindungi bagian dalam tumbuhan, bagian lunak tumbuhan. Lalu ada mesofil, itu terdiri atas jaringan pagar atau perisade. Nih, ingat nih di sini nih, keluar juga nih ulangan. Di palisade nih, dia terdapat banyak klorofil. Nah, biasanya tuh pada tumbuhan, kalau fotosintesis adanya di palisade paling banyak. Terus ini jaringan bunga karang spon. Nih, di sini dia. Dia bentuknya seperti spon, terus dia berongga-rongga nih. Kelihatan ya, ada rongga-rongga gitu. Ini fungsinya untuk menyimpan udara.
Lalu ini ada jaringan pembuluh, tahu ya yang film dan vlog itu fungsinya film untuk mengangkut tanah dan mineral, film yang fotosintesis. Ini fungsi daun, ini untuk fotosintesis. Terus daun terdapat pori-pori sangat kecil disebut stomata. Terus tumbuhan mengeluarkan kelebihan air yang ada di dalam tubuhnya dalam bentuk gas melalui stomata. Disebut respirasi. Respirasi itu pernapasan. Terus ada modifikasi daun. Ada juga dia membentuk dari kaktus. Nah, modifikasi daun itu juga ternyata si kaktus kan punya daun duri. Itu modifikasi dari daun. Terus telur ini modifikasi dari daun juga. Terus ini kantung semar, ini modifikasi dari daun juga. Ada teknologi yang terinspirasi dari akar bangunan, yaitu akar bangunan yang terinspirasi dari akar, maksudnya itu tuh misalnya fondasi rumah kita itu terinspirasi dari akar. Kan kalau si akar itu ada di bagian permukaan tanah kan ya, yang paling bawah. Nah, seorang ilmuwan dia terinspirasi membuat fondasi bangunan itu sama fungsinya, dia berada di paling bawah bangunan, itu fungsinya untuk menegakkan kalau di batang itu kan untuk menegakkan si daun kan ya, menegakkan si batang, si tumbuhan. Kalau di fondasi bangunan ini fungsinya sama, dia untuk menegakkan si bangunan agar lebih kokoh. Paham ya? Halo? Paham tidak? Paham, Bu. Oke. Nanti ini keluar di ulangan harian kita. Akar itu, ingat ya, pada akar itu terinspirasi atau dari rohani teknologi yaitu fondasi bangunan. Nih, ada juga teknologi yang terinspirasi dari struktur sel. Dari struktur sel tumbuhan, yaitu berupa epidermis. Tahu kan ya, kalau epidermis itu ada di bagian luar tumbuhan. Yang untuk melindungi bagian dalam tumbuhan, itu namanya epidermis. Terus kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu bentukannya seperti ini ya, seperti susunan yang bertumpuk dan berselang-seling. Nah, dia terinspirasi lah atau terilhami teknologi dari epidermis, yaitu tembok rumah kita. Bentuknya sama ya. Kalau misalnya si epidermis ini susunannya lurus, nggak berselang-seling, itu nanti si epidermis ini mudah terlepas. Jadi nggak bisa dia melindungi bagian luar tumbuhannya kalau mudah terlepas. Itu juga si tembok rumah kita. Kalau misalnya tembok rumah ini susunannya lurus, dia nggak bisa sampai tinggi, bakalan roboh. Paham ya? Paham. Paham, Bu. Maaf ya, ibu cepat, soalnya waktunya udah semua di. Nih, epidermis nih. Ada di bagian luar tumbuhan. Lalu ada nih struktur daun. Daun itu tuh ya tempat fotosintesis. Nih, kita lihat dulu nih penjelasan fotosintesis ini. Seluruh tumbuhan itu memerlukan matahari
untuk fotosintesis, yaitu air, udara, sama matahari. Nah, bagian akar pada tumbuhan ini mengangkut air mineral dari batang ke daun. Nah, karbon dioksida itu karbon dioksida nanti akan masuk ke stomata. Ini namanya stomata nih. Stomata daun yang ada di bawah daun. Nah, tumbuhan membuat makanan itu dia memerlukan air, oksigen, karbon dioksida. Nah, nanti cahaya matahari ini ditangkap terus masuk ke klorofil. Nah, nanti akan diubah menjadi air, akan diubah menjadi gula. Ini gula ya. Foto itu artinya cahaya, itu pembentukan. Nah, nanti gula yang didapat itu nantinya disimpan di dalam buah. Makanya buah itu terasa manis itu ya karena dari hasil fotosintesis itu kan menghasilkan gula. Nah, gula ini nanti disimpan di buah. Nah, jadi paham ya kenapa buah itu bisa manis ya karena di tumbuhan ini menyimpan gulanya di buah. Lalu terakhir tumbuhan ini melepas oksigen, nanti dia dihirup oleh kita. Yang kita hirup ini adalah oksigen. Jadi tumbuhan itu menggunakan air, karbon dioksida, dan cahaya untuk diubah menjadi gula dan oksigen. Sampai sini paham nggak fotosintesis itu gimana? Paham. Jadi gitu ya, si matahari menangkap cahaya itu masuk ke klorofil. Nanti klorofil itu bakalan mengubah cahaya menjadi gula yang akan disimpan di buah. Paham ya? Nah, lalu ada struktur daun, yaitu panel surya nih. Yang tadi kan daun itu terinspirasi, daun itu kan tempat fotosintesis. Jadi ilmuwan terinspirasi pada panel surya itu fungsinya sama kayak di daun ya. Struktur daun itu kan untuk fotosintesis, dia menangkap cahaya lalu diubah menjadi energi. Sedangkan di panel surya ini sama. Nah, cahaya matahari ditangkap oleh si panel surya nanti akan diubah menjadi tenaga listrik. Paham ya? Paham. Nih, ada struktur akar penyokong, itu ada yang di pohon beringin. Nih. Tahu ya kan, di pohon beringin itu ada akar yang menjuntai keluar sampai bawah-bawah ini. Dia fungsinya untuk menyokong atau menyanggah si ranting pohon yang besar ini agar tidak mudah patah ataupun rubuh lah. Ataupun rubuh. Nih. Lalu ya, si akar-akar penyokong ini teriohami sebuah teknologi yaitu pilar bangunan. Di pilar bangunan ini itu fungsinya sama, dia menyanggah di atap rumah kita atau kubah agar tidak mudah rubuh ya, agar lebih kokoh lagi.
sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Jadi nanti di ulangan nanti teknologi itu yang udah ibu tampilin gambar-gambarnya kayak fondasi rumah, panel surya, terus pilar rumah itu, terus sama tembok rumah kita itu bakalan keluar semua ya. Pelajari di situ, terus di daun majemuk, terus sama daun tunggal itu juga bakalan keluar. Pelajari aja deh yang ada di buku itu bakalan keluar semua. Kalau kalian belajar dengan baik, pasti bakalan keluar. Pasti bakalan keluar semua. Nah, sampai sini ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini tidak? Sebelum ibu menutup ini. Coba deh, Amanda nih kayaknya ingin menyimpulkan pelajaran kita. Oh, keluar dia. Siapa? Ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Kalau kalian menyatat, pasti sudah menyimpulkan di bagian teknologi saja. Teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Jadi gini ya, ibu simpulkan pada pelajaran kita kali ini di teknologi itu ada struktur akar, itu terinspirasi ilmuwan. Ada teknologi yang terinspirasi yaitu fondasi rumah, itu fungsinya untuk penyangga atau agar kalau di tumbuhan itu agar untuk menopang bagian batang. Kalau si fondasi ini sama fungsinya untuk agar bangunan kita lebih kokoh. Terus yang kedua ada yang terinspirasi dari struktur sel tumbuhan yaitu epidermis. Itu itu bisa. Untuk melindungi bagian lunak tumbuhan dari kerusakan luar. Nah, itu juga ada teknologi terinspirasi yaitu tembok rumah kita. Itu dia juga sama fungsinya untuk melindungi bagian dalam rumah kita. Struktur daun itu ada teknologi yang terinspirasi yaitu panel surya. Itu sama juga ya, panel surya itu kan dia menangkap cahaya lalu diubah menjadi tenaga listrik. Kalau fotosintesis itu menangkap cahaya diubah menjadi energi atau gula itu. Lalu ada struktur akar penyokong. Itu ada teknologi yang terinspirasi yaitu apa coba? Ada yang tahu struktur akar? Teknologi terinspirasi dari apa? Pilar pembangunan. Ya, benar. Anak-anak Ibu, terima kasih. Kelas 8I sudah di absen tadi Bu Lena? Sudah Ibu. Sudah, oke. Ada 31 berarti ada 3 anak yang tidak hadir ya. Hari ini sudah tahu ya yang tidak hadir. Oke, terima kasih. Oke, anak Ibu, hari ini kan saya minta sedikit waktu ya. Sudah lewat 9.48. Setelah ini kegiatan kalian apa, Nak? Kelas 8I? Apa? Habis? Apa, Detama? Nggak ada, Bu. Nggak ada habis. Oke, kalau gitu Ibu minta waktu sedikit ya, menyisakan waktu. Oke. Terima kasih Bu Lena yang sudah berusaha bersama anak-anak mendiskusikan materi tentang tumbuhan. Saya secara global garis bawahi tadi sudah dari kemarin juga ya, dari minggu kemarin dan hari ini sudah belajar struktur tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Pada prinsipnya setelah belajar ini kalian bisa membedakan seperti apa akar pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang berbeda itu adalah jaringannya. Ya, kalian kan sudah tahu kalau monokotil serabut, kalau dikotil tunggang. Itu sudah tahu dari SD. Nah, yang harus kalian tahu perbedaannya terletak pada susunan jaringannya, ya. Kan jaringan itu ngumpul nanti jadi organ. Nah, organ akar pada monokotil dan organ akar pada dikotil itu berbeda. Ternyata perbedaannya hanya terletak pada susunan jaringan angkut.
Ya, jaringan angkutnya kan ada silem dan ada floem. Ya, kalau pada monokotil itu tersebar merata, kalau pada dikotil tersusun dengan rapi. Jadi pada dikotil tersusun dengan rapi, mulai dari epidermis bagian luar, kemudian korteks bagian tengah, kemudian endodermis lingkaran tengah, kemudian dalam endodermis nanti ada silem dan floem. Nah, kalau di monokotil silem dan floemnya menyebar, kalau di dikotil urutannya adalah floem dulu baru silem. Begitu juga di batang. Ya, kalau batang monokotil itu lurus ke atas berbuku-buku. Kalau batang dikotil bercabang. Tapi yang mau dipelajari adalah susunan jaringannya. Perbedaannya juga ada pada apa, Nak? Susunan jaringan angkut juga. Ya, silem dan floem. Kalau pada batang dikotil itu kan batangnya membesar. Ya. Kalau batang monokotil batangnya kecil, contohnya bambu, itu panjang, kecil aja lingkaran batangnya kan, tapi dia tinggi. Nah, kalau pada batang dikotil itu dia membesar, ya, lingkarannya membesar. Kenapa bisa lingkarannya membesar? Ternyata ada kambium di batang. Nyambung? Kalau batang dikotil itu kambium. Makanya anak-anak ibu lihat nanti dari luar, oh, sawo, pohon sawo itu bercabang, batangnya besar, pasti dia dikotil. Kenapa dia bisa membesar batangnya? Karena ada kambiumnya. Nah, jaringan angkut pada batang itu melekat di kambium. Jadi selain sebagai memperbesar batang, kambium juga tempat melekatnya jaringan angkut. Jadi susunannya kalau pada batang epidermis, korteks, kemudian endodermis, kemudian floem, kemudian kambium, baru nanti di dalamnya adalah silem. Seperti itu. Kalau dikotil ya tersusun rapi. Kalau monokotil tersebar merata. Kemudian pada daun, tadi anak-anak sudah tahu fungsi daun yang pertama adalah fotosintesis, menghasilkan gula C6H12O6, ya, gula, ya, atau karbohidrat atau pati. Jadi dapurnya tumbuhan itu ada di daun, ya. Sekarang proses fotosintesis tadi melibatkan karbon dioksida, melibatkan air, melibatkan cahaya matahari, nanti hasilnya adalah C6H12O6 atau glukosa. Ya. Nah, airnya dari mana? Airnya itu dari dalam tanah. Siapa yang ngangkut air? Silem. Cahayanya, kemudian CO2-nya dari mana? CO2-nya dari luar. Enak ya, di udara ini ada banyak CO2. CO2 yang di luar itu kemudian masuk melalui stomata ke daun, bertemu dengan air dari dalam tanah. Kemudian ada proses pemanasan oleh H12O6 atau yang disebut dengan glukosa gula, ya. Nah, itu kemudian nanti glukosa itu digunakan untuk apa? Untuk makanan tumbuhan, ya, untuk diedarkan oleh jaringan angkut namanya floem. Jadi floem itu fungsinya mengangkut hasil fotosintesis, ya. Floem mengangkut fotosintesis. Floem F, fotosintesis F, supaya nanti nggak lupa. Ya, jadi kalau floem angkut fotosintesis F ketemu F. Sementara kalau silem berarti mengangkut air, ya, seperti itu. Nah, ditaruh di mana hasil fotosintesis? Untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, dan juga untuk pembentukan buah, ya. Tadi Ibu Lena sudah bilang buah itu manis, kenapa? Karena timbunan dari C6H12O6. Apa C6H12O6? Itu hasil dari fotosintesis, itu daun, ya. Kemudian ada tempatnya juga urutannya, ya, di daun, epidermis atas, kemudian ada palisade, ada apa lagi? Ada bunga karang, ya, ada epidermis bawah, nanti di bawah itu ada stomata. Nah, itu ya. Nah, tanaman yang di darat dengan tanaman yang di air beda stomata letaknya. Kalau yang di darat itu di bawah, kalau yang di air biasanya di atas. Nah, kemudian buah dan bunga tadi sudah disinggung sedikit bagaimana bunga lengkap, ya, seperti itu. Intinya anak-anak ibu bisa membedakan jaringan pada monokotil dan dikotil. Nanti di SMA ini akan dilanjutkan materi ini, SMA kalau masuk IPA. Materinya dilanjutkan juga, masih ketemu jaringan, tapi mungkin tidak lagi belajar jaringannya saja, tapi sudah melihat bagaimana jaringan itu tersusun, ya, masing-masing nanti punya fungsi.
Ya, itu nanti di SMA. Jadi SMP cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Bu Lena dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya bisa menjelaskan lebih jauh. Nah, kalau anak-anak masih bingung, nanti silahkan baca buku cetaknya atau bisa browsing.